dapat dipungkiri bahwa kehidupan modern telah membawa banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Dampak positif perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat dirasakan di berbagai bidang kehidupan manusia saat ini. Kemajuan di bidang kedokteran misalnya, secara signifikan telah berhasil mengurangi angka kematian ibu dan anak saat proses kelahiran. Prestasi ini pun hanya merupakan salah satu dari begitu banyak dampak positif dari kemajuan ilmu kedokteran. Perkembangan sistem ekonomi juga ditandai dengan berkurangnya angka kematian akibat kelaparan di beberapa belahan dunia. Sistem distribusi pangan yang berkembang semakin baik sebagai dampak perkembangan manajemen transportasi, semakin memudahkan akses manusia untuk memenuhi kebutuhan. Perkembangan sistem politik dunia sesudah Perang Dunia II juga terbukti mampu meredam jumlah perang yang terjadi di dunia, walau belum sampai meniadakannya. Perkembangan kesadaran akan hak asasi manusia juga memberikan kontribusi positif terhadap pengakuan atas martabat manusia. Walaupun memang masih terjadi kasus-kasus pelanggaran di berbagai belahan dunia. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada dunia modern terbukti telah menghasilkan banyak hal baik yang patut disyukuri, walaupun masih jauh dari kata sempurna. Di balik banyaknya dampak positif yang layak disyukuri dan dibanggakan, perkembangan zaman yang dimotori oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ternyata juga menghasilkan dampak negatif yang harus diwaspadai, mengingat sifatnya yang destruktif dan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Kerusakan alam yang ditandai dengan fenomena pemanasan global, cuaca ekstrim, bencana-bencana alam, dan sebagainya, merupakan contoh nyata dampak negatif yang sangat berbahaya. Kerusakan alam berdampak pada kerusakan ekosistem yang mengancam kelangsungan hidup flora, fauna, dan manusia. Telah banyak penelitian yang dilakukan, bahkan beberapa konferensi tingkat tinggi antar negara-negara di dunia telah diselenggarakan untuk mengatasi hal ini. Walaupun sampai sekarang belum ada hasil yang cukup memadai untuk mengatasinya. A glimpse of our children's fate if the climate keeps changing faster than our efforts to address it. Submerged countries, abandoned cities, fields that no longer grow. ISIS-K terror attack. It killed more than 130 people in Moscow over the weekend. Dampak negatif lainnya ditandai dengan munculnya terorisme sebagai sebuah ancaman yang baru, penyebaran AIDS di Asia dan Afrika yang mengkhawatirkan, peningkatan persentase penyebaran kanker, kesenjangan ekonomi yang makin dalam, dan lain-lain. Selain dampak negatif yang begitu nyata dan dapat dirasakan langsung oleh semua manusia, ada juga dampak negatif berupa fenomena-fenomena yang cenderung tersembunyi. Fenomena-fenomena semacam itu seringkali berupa kenyataan yang kurang disadari. Salah satu contoh dari fenomena negatif itu adalah fenomena tingginya angka bunuh diri yang terjadi pada beberapa negara maju. Fenomena ini cukup mengherankan, mengingat negara maju adalah contoh optimal dampak baik perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Negara maju selama ini dipandang sebagai negara yang mampu menyediakan berbagai sarana kesejahteraan yang belum dapat dipenuhi oleh negara-negara yang sedang berkembang atau miskin. Bahkan di beberapa negara maju, para pengangguran pun mendapat tunjangan hidup dan sarana kesehatan yang dapat dipandang mewah bagi negara-negara yang miskin atau sedang berkembang. Dengan situasi itu, tingginya angka bunuh diri di beberapa negara maju merupakan ironi atau bahkan tragedi yang layak dicermati. Data WHO tahun 2012 yang menunjukkan bahwa sekitar 1 juta orang tewas akibat bunuh diri di seluruh dunia setiap tahun. Angka ini jauh lebih besar daripada penggabungan korban tewas akibat perang dan pembunuhan. Fenomena semacam ini belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Pada masa sebelumnya, selalu lebih banyak orang yang dibunuh oleh orang lain dalam konteks perang, kriminal, dan lain-lain daripada fenomena bunuh diri ini.
beberapa negara maju justru menjadi tempat maraknya terjadi kasus bunuh diri. Negara maju yang kecil seperti Singapura saja, pada tahun 2012, telah mencatat 487 orang meninggal akibat bunuh diri selama setahun. Bandingkan dengan jumlah penduduknya yang hanya sekitar 5 juta orang. Artinya, lebih dari 40 orang bunuh diri setiap bulannya, atau rata-rata ada 1 orang lebih yang meninggal karena bunuh diri tiap harinya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, sekitar 80% dari pelaku bunuh diri di Singapura justru kaum muda berusia 20-29 tahun, yang seharusnya merupakan masa yang sangat produktif dan menjanjikan. Fenomena bunuh diri di Jepang lebih mengerikan lagi. Di negara ini, sekitar 76 orang bunuh diri setiap harinya, atau sekitar 2.000 lebih orang setiap bulannya. Saking banyaknya kasus bunuh diri di negara ini, ada beberapa perusahaan yang memanfaatkannya, yang menerima jasa khusus menangani pengurusan orang yang bunuh diri. Demikian juga negara Korea Selatan, pada tahun 2009 tercatat sebanyak 15.000 orang lebih yang meninggal akibat bunuh diri, atau sekitar 1.400 orang setiap bulan, atau sekitar 47 orang rata-rata setiap harinya. Amerika sebagai ikon negara maju juga mengalami masalah serupa. Penelitian di negara itu menunjukkan bahwa pada periode tahun 2009 sampai tahun 2010 terjadi 38.000 kasus bunuh diri di negara itu, atau lebih dari 3.000 orang setiap bulannya, atau lebih dari 100 orang meninggal bunuh diri setiap harinya. Jumlah itu lebih besar dibanding jumlah korban pembunuhan yang sebesar 22.500 jiwa pada periode yang sama. Data statistik WHO menunjukkan negara-negara maju bekas komunis juga mengalami hal yang sama. Bahkan, banyak negara eks-komunis yang menempati 20 besar negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi, seperti Lituania, Belarusia, Kazakhstan, Rusia, Hungaria, Slovenia, dan Serbia. Banyak hal yang terindikasi menjadi pemicu bunuh diri. Penelitian WHO menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi menjadi pemicu yang paling dominan saat ini. WHO menempatkan data statistik bunuh diri ke dalam kategori data kesehatan mental, yang berarti bahwa bunuh diri dimengerti sebagai permasalahan kesehatan mental atau kesehatan psikologis. Kurangnya kesehatan mental membuat manusia tidak mampu menghadapi kenyataan hidup, mengalami depresi, anomie, alienasi, dan dapat berujung pada bunuh diri. Statistik bunuh diri yang tampak mengerikan boleh jadi hanya merupakan puncak gunung es dari masalah kesehatan mental. Permasalahan kesehatan mental yang sebenarnya bisa jadi jauh lebih besar skalanya. Kecenderungan munculnya kebutuhan untuk memiliki psikolog atau psikiater pribadi pada masyarakat negara maju mungkin dapat mengkonfirmasi hal ini. Bunuh diri merupakan gambaran sebuah kegagalan total seseorang dalam memaknai hidupnya. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan bunuh diri sebagai jalan keluar. Tidak ada budaya yang mendukung, dan bahkan tidak ada orang tua yang membesarkan anaknya untuk berakhir dengan bunuh diri. Bunuh diri merupakan sebuah peristiwa tragis yang perlu dicermati, dihindari, dan diantisipasi dalam perkembangan umat manusia. Kemajuan peradaban yang begitu luas dan cepat ternyata juga membawa dampak negatif berupa munculnya situasi yang membingungkan dan membuat individu gagal dalam memaknai hidup. Ada masalah mendasar tentang makna hidup, identitas dan tujuan hidup yang dihadapi manusia di era modern ini. Hanya sedikit orang yang dapat menemukan identitas, makna dan tujuan hidupnya. Sedangkan sisanya justru hidup dalam kebingungan, kekosongan, bahkan keputusasaan.